Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Oliarani MKep. Saya dosen S1 keperawatan di Stekes Muhammadiyah Loksmone. Saya mengajar keperawatan gerontik semester 7. Jumlah SKS keperawatan gerontik 3 teori dan 1 praktikum. Saya bersama tim saya yang bernama Nes Ida Suryati MKep. Saya sendiri Nes Oliarani MKep, Nes Novizana MKep, Nes Desna Maulinda MKM. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini berfokus membahas konsep dasar keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penetapan pada asuhan keperawatan gerontik meliputi pembahasan mengenai biologi, psikologi, sosial, dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Pembahasan mata ajar ini meliputi teori dan praktikum laboratorium dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan dengan gangguan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Proses pembelajaran mata kuliah gerontik ini diarahkan agar mahasiswa memperoleh kemampuan melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, menentukan diagnosa yang sesuai, merencanakan intervensi keperawatan, melakukan tindakan keperawatan di laboratorium, dan melakukan evaluasi dan dokumen pada berbagai kasus gangguan kebutuhan dasar pada lansia. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui teori dan pendekatan SCL dan praktikum laboratorium. Pencapaian mata kuliah ini pertama adalah konsep lansia, menjelaskan komunikasi lansia, menjelaskan asuhan keperawatan, menjelaskan terapi modalisasi pada individu lansia, menjelaskan pelayanan kesehatan pada lansia, melakukan asuhan keperawatan pada perubahan psikologi dan spiritual, melakukan demonstrasi pada senam Kegel dan TAP, menjelaskan aspek lansia pada hematoid artritis, menjelaskan aspek lansia pada COPD, menjelaskan aspek lansia dengan gastritis, menjelaskan aspek lansia pada Camporsation cordis, menjelaskan aspek lansia dengan demensia, menjelaskan aspek lansia pada diabetes mellitus, menjelaskan aspek lansia pada diare, menjelaskan aspek lansia pada PPH, menjelaskan aspek lansia pada faktur, menjelaskan aspek lansia pada insomnia, menjelaskan aspek lansia pada dermatitis, menjelaskan aspek pada lansia kekurangan energi dan protein, menjelaskan aspek lansia pada gangguan kualitas tidur, menjelaskan aspek lansia pada gangguan postwater syndrome, menjelaskan konsep lansia dengan ketelantaran dan menjelaskan lansia pada demensia, menjelaskan aspek lansia pada hipertensi, menjelaskan aspek lansia pada kesepian, dan demonstrasi senam lansia. Jadi saya menggunakan hardware-nya itu LCD dan laptop, software-nya PowerPoint, materi keperawatan gerontik, penilaiannya 10%, kehadiran dan keaktifan, tugas 30%, UTS 25%, UAS 35%. Metode dan strategi pembelajaran, estimasi waktunya adalah saya menggunakan mini lecture dan care study, EGD, lab school, dan waktunya 1 pertemuan kali 4 SKS kali 5 itu
ceramah, tugas struktur 1 pertemuan kali 4 SKS 60, dan tugas mandiri 1 kali pertemuan kali 4 SKS kali 60 menit. Baik, sebelum kita lanjutkan pertemuan ke depan dengan hari ini ya, semua hari ini bisa diulang nggak pertemuan yang minggu kemarin? Oke, silakan. Menerangkan masalah manusia pada kekurangan energi protein adalah proses pemberian bantuan keselamatan untuk mengatasi masalah kurang gizi berat akibat rendahnya asupan energi dan protein. Fokus utama asupan ini meliputi pengkajian nutrisi, penentuan diagnosa keperawatan, dan intervensi perubahan gizi. Terima kasih. Baik, tulang yang dikenai stres yang lebih besar dibandingkan absorpsinya. Faktor disebabkan oleh pukulan langsung, gaya remuk atau gerakan puter yang mendadak, dan kontraksi otot ekstrim. Jadi kalau faktor itu kan pasti ada konsep nyeri ya. Jadi konsep nyeri ini adalah merupakan sensasi yang unik, universal, dan bersifat individual. Yang dikatakan bersifat individual itu adalah responden merasakan nyeri. Jadi ada skala nyeri. Jadi misalnya nih lansia dengan proses terjadinya nyeri. Nah, jadi nyeri ini juga pada lansia kan sebenarnya kan nggak sambil menahan ya. Biasanya dokter memberikan obat anti nyeri. Ya. Jadi sebelum melakukan proses pengobatan selanjutnya, jadi dokter itu dimintakan untuk memberikan obat anti nyeri. Tergantung faktornya itu sudah parah atau tidak. Misalnya nih lansia ini sudah dioperasi, suhu total tidak bisa, pasti ada, pasti bergerak ini. Misalnya si kakek ini mengalami kecelakaan, faktor kan sudah operasi, bisa jalan sedia kala enggak? Karena lansia ya, karena lansia itu biasanya pola makan, nafsu makannya itu bisa menurun. Kenapa disebabkan apa? Mungkin juga giginya juga tidak sempurna atau banyak yang copot, itu hubungannya juga untuk makan gitu kan, atau misalnya akibat nyeri, karena kalau akibat nyeri otomatis nafsu makan kita berkurang, apalagi ini lansia ya. Oke, sebelum makan itu cuci tangan, berdoa. Makanan yang tidak disukai, ibu R ini menyukai makanan semuanya. Eliminasinya juga, DAD-nya juga cukup bagus ya. DAD-nya juga bagus. Personal ID-nya juga beliau ini juga mandi sehari 2 kali. Berarti ini lansia ini mandiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Tapi karena faktor, jadi membuat ada nyeri. Ya, personal ID-nya juga beliau juga gosok gigi. Terus riwayat kesehatan masa lalu kita juga harus mengkaji. Jadi sebelumnya ini si lansia ini pernah nggak mengalami jatuh di masa lalunya, yang saya bilang dulu yang 10 tahun yang akan yang lalu itu, ada nggak mengalami jatuh, faktur gitu kan, karena bisa mempengaruhi yang sekarang ini. Nah ya, Ibu R mengatakan pernah mengalami faktur 8 tahun yang lalu, bagian kaki betis. Jadi kalau otomatis kan sudah ada sudah ada riwayat yang dulu. Jadi dan sudah ada riwayat yang dulu, otomatis yang kasus yang baru ini juga pasti fakturnya nilainya naik, meningkat karena sudah ada riwayat. Makanya ini sangat bahaya ya ketika lansia ini punya riwayat faktor yang dulu. Oke ya, tanda-tanda fisiknya tekanan darahnya 130/60, berat dan tinggi badannya 140/50. Dada, asimetris dadanya tidak ada bermasalah, tidak ada odema. Terus frekuensinya juga normal lansia ya, karena haji lansia itu berbeda dengan usia dewasa. Ya, kalau lansia itu lebih sedikit, lebih kuat. Nah ya, terus juga kulitnya juga biasa yang kulit yang lansia itu kan tidak terlalu gencang, pasti ada keriputnya ya, ini normal semua. Otornya juga normal dan rosanya
Gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan cedera fisik ditandai dengan mengatakan nyeri pada ekstremitas bagian atas daerah kiri dengan skala nyeri 5. Kalau skala nyeri 5 itu otomatis sudah sangat tinggi. Apalagi di umur 70 tahun. Kalau skala 5 itu biasanya sampai menangis ekspresi wajahnya. Menangis, menahan dan memegang sesuatu pada organisasi pada anggota tubuh yang sakit, apalagi usia 70. Beda ya skala nyeri yang diderita oleh usia 20 tahun, 30 tahun. Itu mungkin skala nyerinya bisa dilihat. Tapi kalau ini 70 tahun misalnya lansia itu menangis dan meraba bagian organ tubuh yang merasakan nyeri yang sangat kuat. Terkadang ada juga lansia langsung pingsan. Saya pernah jumpai. Jadi skala nyeri 5 langsung pingsan karena tidak bisa menahan. Tapi ibu ini masih bisa menahan. Dan arti tidak masih sadar ya, masih sadarkan diri ya. Oke, tujuannya apa? Mengatasi hilang nyeri dan berkurang setelah dilakukan intervensi, nyerinya berkurang. Hasilnya ekspresi wajah tidak berisi kesakitan, skala nyeri berkurang. Pasien juga bisa mengatasi nyeri ujungnya agar nyerinya berkurang, maka dilakukan melakukannya seperti ditanya. Jadi ini, biasanya kalau misalnya lansia dia mengalami nyeri itu otomatis yang pertama kita kasih itu adalah obat anti nyeri. Terus satu lagi obat anti nyeri itu berbeda dengan usia yang berumur sesuai resep dokter. Kenapa? Karena tidurnya berbeda. Karena kalau lansia ini, kalau kita memberikan dosis yang terlalu tinggi itu nanti jadi jantungnya berubah. Pernah nggak kalian lihat orang tua dikasih dosis ini sama dokter, kok saya nggak cocok ya jantungnya berubah ya? Itu kan karena umur. Karena obat anti nyeri pada faktor ini dosisnya tinggi. Nanti bagian tulang ya, itu otomatis juga si lansia ini dikasih obat sesuai dengan umurnya. Jadi meliputi lokasinya di mana, tangan atau di kaki, frekuensinya, karakter nyeri, berbahan nyeri, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam otomatis. Ini ibu ini mengalami nyeri bagian tangan sebelah kanan, ya kan? Ini tidur nih si ibunya si pasien ini, lansia tidur si ibu L ini tidur. Jadi kalau bisa posisinya tidur itu tidak kena dengan bagian fraktur. Satu lagi ya, pasien yang mengalami fraktur itu kita harus posisi tidurnya itu harus ditukar. Kenapa? Karena biasanya kan kalau fraktur itu pada lansia itu kalau misalnya dia tidur terlalu lama pada lansia yang fraktur itu bisa dikubitus itu bagian belakangnya itu dia tumbang. Jadi pasien fraktur ini beresiko juga kubitus. Ya, paham? Kubitus yang di bagian belakang itu lembab, merah. Itu biasanya disebabkan oleh pasien-pasien lansia yang mengalami fraktur. Karena kan saya bilang kalau orang tua fraktur itu tidak sembuh dalam sebulan sampai setahun. Jadi posisi tidurnya kita bolehkan barisan kanan, barisan kiri asal tidak kena bagian fraktur si lansia tersebut. Karena kalau misalnya sudah dikubitus, itu juga udah ada diagnosa kedua kan? Adanya dikubitus bagian belakang ini. Saya kebanyakan jumpa di waktu saya bimbingan mahasiswa saya nurse yang tidak itu atau pasien saya jumpai di rumah sakit itu kebanyakan pasien-pasien fraktur itu bisa adanya diagnosa dikubitus. Ya karena terlalu lama berbaring di tempat tidur dan posisinya itu tidak diganti. Jadi maksudnya diganti posisi dari tempat yang aman, dari tempat yang nyaman. Karena kalau sudah dikubitus itu sudah ada diagnosa kedua. Apalagi obatnya kan sayang kan orang tua tuh kalau banyak mengkonsumsi obat takutnya kemana ke ginjal. Jadi faktor ini pada lansia itu tidak pulih dalam sebulan. Yang sudah saya jumpa itu bisa pulih itu paling maksimal itu setahun. Itu udah sangat apa ya? Sangat
sudah sangat maksimal ya, sudah menjalani operasi tahap pertama, tahap kedua, apalagi yang ada mengalami diabetes. Kenapa? Karena kan kalau faktor itu pertama kan nggak boleh banyak gerak ya. Di kamar mandi juga harus ditopong atau kalau kursi roda gitu kan. Jadi mengalami diabetes itu pasti ada. Kenapa? Karena dia apa ya? Karena dia merasakan nyeri. Kalau nyeri itu kan benar-benar kita kan nyeri. Dan satu lagi bisa sampai mengakibatkan pingsan. Makanya dari itu faktor pada lansia ini tidak dianggap sepele. Yang sudah di rumah sakit itu bisa sampai setahun, lagi nanti di rumahnya. Makanya kalau misalnya kalian ada di rumah, kalau misalnya jauh menjadi teman manis, ya kalau kita jangan dianggap sepele. Kita bisa berubah jadi bisa membuat kapal nanti harusnya bisa 9 bulan, tapi karena tidak dibawa ke surga tapi dibawa ke kabur bisa berkabur. Karena kan namanya juga lansia ya, kalau berjalan lurus pasti ya ada yang cedera ya, cedera misalnya waktu kamar mandi atau misalnya waktu bersih-bersihin halaman. Kan kalau nenek-nenek kan dia kalau lansia itu kan tidak bisa ini ya, tidak bisa diam, iya enggak? Iya kan? Tapi kita juga harus menasihati. Jadi ada batasan gerakannya. Gitu. Apalagi lansia-lansia yang daerah perkampungan masih ke sawah, sangat rajin, ya kan? Itu juga harus kita lakukan. Kita bilang. Oke, jadi harus kolaborasi dengan yang lain. Dengan siapa harus kolaborasi dari pihak farmasi atau dari pihak konselor. Jadi misalnya kalau misalnya lansia ini kita tahu maksudnya ini lansia patahnya bagian kanan, jadi juga harus kita tahu obatnya juga cocok tidak. Karena kalau misalnya lansia ini tidak cocok obat harus konfirmasi karena ini lansia. Gitu. Biasanya kalau kita bawa ke dokter ortopedi, mereka memberi kalau resep pasien itu kebanyakan vitamin, antibiotik kalau baru-baru kejadian jatuh terus lalu kasih vitamin. Nanti ada terapi ya, ada terapi dia lansia ini bisa dilawan sedikit. Rasionalnya mengetahui derajat nyeri yang dialami klien agar klien sudah melakukan relaksasi mengurangi nyeri, memberikan kenyamanan untuk menekan nyeri. Ya, satu lagi ketika lansia itu mengalami nyeri, coba mengalihkan pikirannya dengan apa? Misalnya nih, ini kita bisa menentukan total Al-Quran, ya. Jadi video-video ngaji. Karena di lansia ini kan bahkan karena lansia ini kan secara apa ya psikolog ya itu kan beralih ke kanak-kanak teman-teman ini sering mudah emosi ya. Mudah perasaannya sensitif, ya enggak? Ya kan? Mudah sensitif perasaannya. Jadi dengan itu kita harus memberikan lansia itu untuk tenang. Biasanya lansia itu dia suka membicarakan yang dulu masa mudanya. Saya dulu pernah bertemu di ini. Jadi kita merasakan nyerinya itu. Kenapa? Emang lansia itu memang seperti itu. Dia menceritakan yang dulu. Jadi kita bisa tanyakan gimana sih bertemunya daerah mana, kita bisa tanyakan. Jadi lansia tidak fokus pada nyeri dia. Jadi makanya kalau kita bilang merawat lansia itu butuh kesabaran, nggak butuh sangat butuh. Kenapa? Karena kita seperti merawat anak-anak itu mereka kan kembali balik ke anak-anak sifatnya. Iya kan, misalnya nih kalian binasi ruang lansia, karena kan kalau lansia kan bedakan sama ruang dewasa bahkan belum ya. Nanti kalau kita praktek ruang lansia sama dewasa ini bisa. Jadi ketika menemukan lansia yang mengalami fakut itu harus sabar. Saya nggak mau disuntik, sudah tunggu nanti datang lagi kemudian. Kan terus kalau misalnya lansianya juga bekas operasi kan
bisa ditunda sebentar masih dilanjutkan. Jangan terlalu dipaksa. Makanya perawat lansia itu harus sabar. Tapi sekarang perawat lansia juga sekarang kalau boleh sangat diperlukan sih, sangat diperlukan. Mas teratasi rencananya memberikan obat sesuai indikasi, mengkaji tindakan kecemasan pada klien, memberikan penjelasan kepada keluarga tentang kondisi klien, ajarkan pada keluarga untuk selalu berdoa support klien agar cepat sembuh dan memberikan efek positif bagi keluarga yang mengalami kembali tentang kondisi klien. Dan merasa cemas pasti ada, lansia tidak bisa tidur, cemas, saya bakal sembuh tidak, pasti ada. Terus kan lansia itu kan bisa ada rasanya itu tidak merepotkan anak. Kenapa saya sembuh dia tidak merepotkan anak? Itu kan rasa cemas juga. Apa selama saya sakit ini saya bakal ditemukan oleh anak? Jadi ada rasa cemas ini yang sangat berlebihan. Kalau kita bilang tidak akan kita tenangkan ya, tadi pihak keluarga, makanya di sini juga peran keluarga sangat penting untuk lansia, untuk menenangkan lansia itu. Untuk menenangkan lansia itu, jadi kita juga harus memberikan edukasi kepada lansia itu dengan pelan-pelan. Tenang saja, ini sakitnya bakal sembuh. Karena lansia itu juga kadang merasa cemas, ansietas itu dengan penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Ya balik lagi kan secara anatomi, secara fisiologis, secara struktur fisik itu juga lansia itu tidak cepat sembuh. Kan secara umur juga iya, secara ketahanan tulangnya, ototnya juga tidak cepat sembuh. Makanya dari itu lansia itu akan mengalami ansietas. Kadang tengah malam dia menangis. Makanya lansia yang mengalami itu tidak boleh tidur sendiri, harus ada yang menemani. Walaupun ada kursi roda, tidak boleh dibiarkan sendiri lansia. Karena ansietas ini bisa datang muncul kapan saja. Ketika lansia itu merasa nyeri yang hebat dan merasa putus asa dan tidak bisa sembuh, dia akan mengalami gejala cemas yang tinggi. Klien yang dapat diketahui apakah keluarga ini berada dalam kecemasan ringan, sedang dan berat, menjelaskan menggambarkan pengetahuan keluarga tentang kondisi klien dan selalu berdoa untuk kecemasan keluarga klien, dan informasi dapat memberikan informasi meningkatkan serta keluarga yang dapat cemas. Jadi di nasional ini pihak keluarga juga harus sangat memberikan edukasi kepada klien. Kenapa? Biasanya orang tua itu tidak mau dilawat selain bukan anaknya. Misalnya nih orang kaya ya anaknya, di bisnis ada perawatnya, terkadang mau kadang enggak tempat anaknya. Lebih nyaman dirawat anaknya dibandingkan orang lain yang dibayar. Nah, itulah namanya ada ikatan ibu dan anak atau bapak dan anak. Nah, jadi lansia itu sebenarnya sangat memerlukan kehadiran anaknya. Nah, mungkin di Aceh ini kalau misalnya lansia dan melakukan ibu itu dianggap tidak bagus ya. Misalnya buang orang tua. Tapi kalau di kota-kota besar sana itu sudah biasa tempat sini. Tapi kasih sayang lansianya kurang. Lagi dengan lansia dengan faktur kan perlu anak itu apa yang merawatnya. Nah, jadi sebaik mungkin harus menggunakan waktu untuk merawat anaknya. Kenapa? Karena yang saya jumpai lansia yang mengalami faktor itu. Faktor ini kan lansianya kan susah makan mandi, susah bangun, dia kan susah makan juga. Jadi dia perlu anaknya yang merawat. Kenapa? Pernah juga saya lihat kadang ada lansia yang di Panti Jompo. Kalau di situ Panti Jompo daerah Ireng ya. Sekarang karena saya buka apa enggak. Jadi kalau lansia yang waktu yang saya jumpai di sana itu, mereka itu kayak merasa kurang kasih sayang sama anaknya, kurang dijenguk. Karena apa ya, kalau di sana kan ada temannya yang sehat dan ada perawat
dirawat juga di sana. Tapi mereka sebenarnya selain untuk ini ya, maksudnya untuk mereka juga untuk kasih sayang sebenarnya. Karena ketika kasih sayang yang full, dia ada semangat dan tidak mengalami kecemasan. Tapi kalau dia merasa saya dirawat sama orang lain, berarti anak saya tidak menerima saya dong. Itu akan mengalami kecemasan yang tinggi. Jadi lansianya itu tidak sembuh. Nah, apalagi ini kan kalau faktor ini kan dia kan nyerinya itu bisa datang kapan saja. Nah, gitu. Apalagi sudah habis operasi. Oke. Jadi ada pertanyaan? Silakan. Saya Bunda Alwaisa ingin bertanya, mengapa lansia lebih mudah mengalami patah tulang? Oke, terima kasih. Jadi yang kelima, dan secara anatomi bagian fakturnya itu sudah sangat tidak kokoh lagi. Jadi menyebabkan lansia itu patah tulang atau mengalami faktur. Balik lagi usia juga, terus makanan dan konsumsinya juga selama mudanya itu sangat tidak. Terus lansianya itu waktu mudanya pernah minum susu enggak? Kan susu kan bagus buat tulang ya. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Dirasakan saat lansia mengalami faktur. Oke, yang pertama lansia itu mengalami nyeri, terus menyeri di bagian cederanya. Yang kedua, lansia akan mengalami memar. Lansia itu akan mengalami demam kalau cederanya tinggi atau fakturnya parah, akan mengalami demam. Ya, itu akan mengalami demam. Terus tanda-tanda vitanya juga tidak normal. Jadi tekanan darahnya tidak normal, nadinya tidak normal, pernafasannya tidak normal. Kenapa? Karena disebabkan oleh faktor itu tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Saya tidak mengerti, seperti apa sih penanganan pertama atau faktur pada lansia? Oke, terima kasih. Jadi pertama yang kita lakukan adalah ketika lansia ini jatuh dari kamar mandi, ya. Ini pokoknya lansia jatuh kamar mandi. Angkat lansia atau di tempat tidur sudah. Terus pastikan lihat kondisi fisik lansia, yang mana yang luka, yang mana yang memar dan biru. Jadi kita periksa kondisi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Oke, memarnya itu ada di bagian paha kanan. Ya, karena kan jatuh ya lansianya di kamar mandi, memar biru. Oke, sudah kita lakukan itu. Kalau misalnya di rumah ada trompokop ya, mereknya bisa obat telur, obat ibu ini silakan dioleskan. Sudah. Terus kalau misalnya lansia ini tidak bisa bangun, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan dibawa ke tukang mulut. Ya, jangan dibawa ke tukang mulut, langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena ada memar, tidak bisa bangun, ya, dan lansia ini mengalami nyeri. Nah, itu salah satu tanda yang pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah seperti itu. Jadi berikan obat memar ya, terus kita juga langsung ke rumah sakit. Terus selama kita membawa lansia itu ke rumah sakit, perhatikan posisi duduknya dan tidurnya. Jangan sampai itu mengenai yang di tempat area faktur. Ya, oke. Terima kasih pertemuan saya hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video mengajar saya, dan sesuai dengan Tridharma pada dosen itu harus ada pengajaran. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.